Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Genda Surya Rinjani, NIM E1E0192211. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari dosen terkait ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab 4 pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini soal pertama ialah konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Nah, dalam belajar dan pembelajaran bahasa ternyata terdapat 3 tipe belajar, yaitu yang pertama belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, dan yang terakhir ialah belajar tentang bahasa. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu 3 tipe belajar tersebut. Yang pertama ialah belajar bahasa. Nah, kalau menurut saya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Nah, bagaimana penerapan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Adapun untuk pembelajarannya, penerapannya itu lebih mengarah pada membaca, berbicara, bercakap, menyimak, dan mendengarkan. Pada intinya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Nah, untuk yang kedua, di sini kita ada belajar melalui bahasa. Berbeda dengan yang pertama tadi, di sini lebih ke arah siswa itu belajar melalui atau berperantarakan bahasa yang mereka pelajari ataupun yang mereka sering temui. Misalkan, mereka belajar berbicara dan bercakap sesuai dengan bahasa yang mereka dengar sehari-hari. Jadi, kecenderungan mendengar bahasa tersebut akan membuat mereka itu belajar dari bahasa yang sering mereka temui sehari-hari. Dan yang terakhir ialah belajar tentang bahasa. Nah, di mana di sini lebih ke arah ke pengertian bahasa secara arti luasnya, tujuannya, fungsinya, maupun manfaat yang akan dipelajari. Nah, bagaimana bahasa tersebut dikenal, disebarkan, dan sebagainya. Intinya, belajar tentang bahasa itu ialah belajar segala sesuatu terkait bahasa. Nah, itu untuk nomor 1. Kita beralih ke nomor 2. Di sini terdapat prinsip pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Nah, sebagai permakluman, prinsip merupakan asas dasar yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran bahasa, terdapat beberapa prinsip pembelajaran bahasa yang diterapkan atau ditetapkan dalam kurikulum 2013. Nah, di sini saya sudah memilih 4 asas ya. Jadi, untuk yang pertama ialah di sini saya memilih dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik itu mencari tahu. Maksudnya adalah guru pada kurikulum K13 bukan lagi berperan sebagai penceramah yang memberikan materi secara kompleks. Namun, fungsi guru di sini menstimulus atau simpelnya itu memancing siswa untuk mencari tahu sendiri materi terkait pembelajaran agar mereka lebih memahami apa yang mereka butuhkan, begitu. Dan yang kedua yang saya pilih ialah dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, sama seperti yang pertama tadi, di sini juga guru bukan menjadi satu-satunya sumber belajar. Namun, sumber belajar siswa tersebut lebih bervariasi atau lebih beragam, yang dimana apapun bisa dijadikan sumber belajar asalkan hal tersebut baik dan terkait dengan materi pembelajaran bahasa. Dan yang ketiga ialah saya memilih dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, pada kurikulum K13 ini pembelajaran dilaksanakan dengan terintegrasi atau terpadu. Maksudnya, kegiatan pembelajaran tidak melibatkan satu penilaian atau tidak berfokus pada satu pembelajaran saja, namun menghubungkan pelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lain. Jadi, mata pelajaran itu dihubungkan atau dicari keterkaitannya satu
antara yang lainnya begitu. Dan yang terakhir, saya memilih pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan untuk yang terakhir ini saya sangat setuju ya, karena dimanapun dan kapanpun belajar itu tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Jangan berpatokan belajar hanya dilakukan di sekolah saja, namun rumah, lingkungan, tempat-tempat lainnya adalah tempat belajar yang sangat baik selain di sekolah gitu. Dan kita beralih ke soal nomor 3. Di sini terdapat metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Nah, salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yaitu pendekatan kontekstual, yang artinya di mana guru itu diharapkan dapat mengajak siswa belajar sesuai konteks. Nah, pembelajaran diarahkan untuk mengkaitkan materi pembelajaran guna memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 di sini ya, jenis atau turunan dari pendekatan kontekstual tersebut. Ada bertanya, modeling, dan assessment, authentic assessment. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu bertanya. Nah, bertanya secara harfiah adalah ucapan verbal yang meminta keterangan atau penjelasan dan lain sebagainya. Nah, dalam proses seseorang bertanya tentunya terdapat kegiatan berpikir, dan itulah yang guru cari untuk meningkatkan kemampuan anak, baik itu dalam berpikir, berpendapat, maupun mengeluarkan opininya. Nah, untuk itu guru perlu memancing anak untuk bertanya dengan harapan peserta didik menanggapi maupun merespon umpan tersebut. Nah, bagaimana urgensi dari bertanya ini? Bertanya menjadi penting karena mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, meningkatkan kemampuan berpikir, dan melatih siswa dalam memilih kata dan berbicara, atau lebih dikenal dengan bercakap ya. Nah, itu adalah urgensi dari turunan pendekatan kontekstual bertanya tadi. Dan kita beralih ke nomor 2, di sini ialah modeling. Nah, modeling sendiri menurut saya adalah bagaimana seorang guru dalam menyampaikan materi bahasa Indonesia yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini tentu sangat bergantung pada kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki siswanya. Maka dari itu, sebelum memilih model pembelajaran yang tepat, guru harus terlebih dahulu mencari tahu apa sih karakteristik dari siswanya, bagaimana latar belakang dari siswa-siswanya. Nah, urgensi untuk aspek modeling ini, tentu saja hal ini menjadi sangat penting ya, karena sangat berpengaruh terhadap pemahaman dan antusias siswa dalam menerima materi pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir di sini kita ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Nah, seperti namanya, di sini guru melakukan penilaian terhadap apa yang sudah dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi keterampilan, pengetahuan, maupun sikap. Nah, penilaian ini dilakukan dengan cara guru memperhatikan dan menyimak kegiatan siswa maupun memberikan soal tentang bagaimana siswa tersebut di dalam kelas. Nah, untuk urgensinya sendiri, hal ini tentu sangat penting ya, karena guru dapat mengevaluasi dan membenahi kekurangan-kekurangan yang dialami siswa dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Dan kita masuk ke soal terakhir. Di sini ada IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam merancang pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting. Nah, keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di sekolah dasar. Nah, maka dari itu di sini terdapat 3 soal tentang tentang tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama ialah loads dan HOT. Adalah apa sih itu loads dan HOT?
Nah, Lost dan Hots adalah konsep pendidikan yang didasarkan terkait bagaimana siswa itu berpikir. Untuk Lost sendiri bisa dibilang berpikir tingkat rendah ya, atau low order thinking skill. Ya, berpikir tingkat rendah yang terdiri atas 3 kemampuan dari C1 atau kognitif 1 sampai C3, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Sedangkan untuk HOTS itu kebalikannya, yang terdiri dari 3 tingkat kemampuan, mulai dari C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, HOTS ini sendiri adalah high order thinking skill, yang dimana itu bisa dibilang berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Nah, itu untuk yang nomor 1. Dan yang untuk nomor 2, dalam penyusunan tujuan pembelajaran terdapat A, B, C, dan D. Nah, dosen meminta untuk menjelaskan masing-masing dari komponen tersebut. Apa sih maksudnya A, apa sih maksudnya B, dan seterusnya. Nah, untuk A sendiri adalah audiens ya. Itu mungkin singkatan, tapi itu adalah audiens, yaitu penerima atau siswa ataupun peserta didik. Intinya audiens lah. Nah, audiens di pembelajaran di kelas itu kan ya siswanya. Nah, untuk yang B adalah behavior. Nah, apa sih yang dimaksud dengan behavior? Behavior adalah tingkah laku yang dikerjakan siswa. Jadi siswa itu melakukan apa gitu di dalam kelas. Nah, yang ketiga ialah C. Di sini terdapat condition. C itu adalah condition atau keadaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah D atau degree, atau artinya itu adalah target pembelajaran. Nah, begitu. Dan kita masuk ke yang terakhir, nomor 3. Di sini sudah terdapat tujuan pembelajaran yang sudah diberikan dosen. Jadi kita diminta untuk menganalisis apa saja kekurangan dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk kalimat pertama, tujuan pembelajarannya ialah melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk kalimatnya melalui percobaan sederhana, berarti itu C ya, kondisi atau condition siswa. Bagaimana keadaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi dia di sini melakukan percobaan, berarti itu adalah C. Untuk kalimat keduanya ialah siswa. Siswa itu adalah audiens, dan selanjutnya ialah dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Nah, itu adalah behavior. Nah, untuk kekurangannya di sini belum ada target pembelajarannya ya. Jadi untuk melengkapi tujuan pembelajaran yang pertama ini harus ditambahkan target pembelajaran atau degree-nya. Kalau kita merevisinya, tujuan pembelajaran ini bisa direvisi dengan menambahkan kalimat dengan benar atau dengan tepat. Seperti ini, melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana dengan baik, dengan tepat, dengan benar, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama akan lebih lengkap. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, di sini terdapat kalimat siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kalimat pertamanya adalah siswa. Nah, sudah jelas ya kalau siswa itu adalah audiens. Jadi kita taruh di sini A untuk siswanya. Dan yang kalimat keduanya ialah dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Itu adalah behaviornya. Di sini terdapat kekurangan, yaitu tidak ada C dan D-nya. Tidak ada kondisi dan degree-nya.
Jadi untuk melengkapi tujuan pembelajaran ini, kita harus menambahkan beberapa kalimat. Contohnya seperti ini. Untuk C-nya, untuk conditionnya, melalui percobaan sederhana, bisa seperti itu. Atau yang lain juga nggak apa-apa ya. Tapi ini hanya contoh. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung dengan baik, dengan benar, dan dengan tepat. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.